Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman pada surga, "Wahai surga, berkatalah kamu." Lalu surga berkata, "Qad aflahal mu'minun," yaitu surat Al-Mu'minun ayat pertama. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Surga berkata demikian karena surga merasa bahwa di dalam dirinya terdapat banyak kenikmatan yang sangat luar biasa yang belum pernah dirasakan oleh makhluk yang Allah ciptakan. Dan surga tahu bahwa hanya orang iman yang bisa masuk ke dalam surga. Namun orang iman yang dimaksud di sini adalah orang iman yang mempraktekkan ilmu yang telah didapat, mempraktekkan peraturan-peraturan yang terdapat di dalam kitab Allah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di ayat yang selanjutnya itu Allah berfirman, yang dimaksud orang iman di dalam surat Al-Mu'minun adalah allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Al-ayah. Jadi orang-orang iman yang dimaksud adalah orang iman yang dalam sholatnya khusyuk, dan orang iman yang menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, dan orang-orang iman yang menunaikan zakat, dan orang-orang iman yang menjaga kemaluannya. Artinya orang-orang iman yang menghindari diri dari perbuatan zina dan seterusnya. Nah, di dalam ayat 10 dan ayat 11 Allah berfirman, ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus. Ya, ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewaris surga firdaus. Artinya di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang iman yang dimaksud masuk ke dalam surga adalah orang iman yang mengamalkan peraturan-peraturan Allah dan Rasul. Di dalam ayat-ayat yang lain juga dijelaskan tentang erat hubungan antara orang iman. Orang iman berarti sudah include bahwa dia adalah berilmu, orang iman dan yang beramal solih. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 107, Allah berfirman, innallazina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga firdaus yang akan menjadi tempat tinggalnya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara iman dan berilmu dengan beramal soleh. Jadi tidak bisa cukup menyatakan dirinya iman kemudian punya ilmu bisa masuk surga. Tidak demikian. Jadi harus diaplikasikan. Dia sudah beriman, kemudian punya ilmu, dan dia harus mempraktekkan ilmunya. Dan masih banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang innallazina amanu wa amilus sholihat. Sangat banyak sekali. Karena memang pada dasarnya surga diwariskan oleh Allah kepada orang-orang iman sebab amalannya. Allah berfirman dalam surat Zukhruf ayat 72, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikian surga diwariskan kepada kalian orang-orang iman sebab amalan. Artinya semakin banyak amalan dikerjakan oleh orang-orang iman, maka semakin berpeluang orang iman itu masuk surga yang lebih tinggi. Walikulin darajatun mimma amilu. Setiap derajat yang didapatkan oleh orang iman di surga nanti tergantung dari amalan mereka. Jadi saudaraku sekalian, mengamalkan ilmu bagi orang iman itu syarat untuk masuk ke dalam surga. Berarti mengamalkan ilmu bagi orang iman hukumnya wajib, ya. Karena kita semua ini menginginkan untuk masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Di akhirat nanti kan hanya ada dua tempat. Kalau tidak surga, ya neraka. Sesuai dengan firman Allah, farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sebagian di dalam surga dan sebagian di dalam neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, ma minkum min ahadin ilahu manzilan, manzilun fil jannah wa manzilun finnar. Tidak ada dari seseorang dari kalian kecuali akan disiapkan dua tempat.
sebagian di surga dan sebagian di neraka. Berarti wajib bagi orang iman mengamalkan ilmunya untuk masuk ke dalam surga. Di samping itu, mengamalkan ilmu merupakan salah satu syarat bagi orang iman untuk mendapatkan ilmu hikmah. Ilmu yang didapat oleh orang iman, pertama kali dia mendapatkan ilmu itu, pada hakikinya namanya adalah ilmu dalalah. Ilmu yang menunjukkan tentang kebenaran-kebenaran, ilmu yang menunjukkan bagaimana cara manusia mensikapi hidup di dunia sehingga selamat dari siksaan Allah, sehingga dia selamat dari hal-hal yang membencikan baik di dunia, khususnya adalah di akhirat. Tapi belum tentu semua orang iman yang telah mendapatkan petunjuk tersebut bisa menggunakannya, belum tentu. Ada beberapa syarat, ya, ada beberapa syarat yang harus dikerjakan oleh orang iman agar ilmu yang telah didapat itu berubah dari ilmu dalalah menjadi ilmu hikmah. Di antaranya adalah yang pertama, menghormat atau takzim kepada majelis. Jadi ketika dia mendapatkan ilmu, dia bersikap hormat terhadap majelis taklim. Berbeda ketika sikap dia sedang berada di tempat-tempat selain majelis, seperti di pasar, ya, seperti di kedai dan lain sebagainya. Jadi menunjukkan bahwa dia menghormat terhadap majelis. Kemudian dia juga harus takzim atau hormat terhadap ilmu, kemudian takzim atau hormat kepada guru yang menyampaikan ilmunya, dan dia berdoa untuk bisa mendapatkan ilmu hikmah, dari ilmu dalalah menjadi ilmu hikmah, seperti dia berdoa Allahumma faqihna fiddin dan doa yang lain. Dan yang paling penting juga adalah dia mengamalkan ilmunya, ya, mengamalkan ilmunya, sehingga ilmu dalalah yang sudah diberikan oleh Allah kepada dia melalui perantara guru berubah menjadi ilmu hikmah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairon katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, berarti dia diberikan oleh Allah kebaikan yang sangat banyak. Karena memang pada dasarnya setiap manusia yang mendapatkan ilmu atau memiliki ilmu, seharusnya ilmu yang telah dia dapatkan itu bisa menuntun dia menuju jalan yang benar dari setiap keadaan atau setiap permasalahan dunia yang dia alami. Harusnya demikian. Jadi ibarat seseorang itu memiliki banyak senjata, lalu dia mengalami berbagai macam keadaan, dan dia sudah tahu senjata mana yang harus dia keluarkan ketika dia menghadapi keadaan suatu keadaan tertentu, ya, keadaan A senjatanya A, keadaan B senjatanya B, keadaan C senjatanya C. Jadi tidak terjadi keadaan A dia ambil senjatanya senjata Z, tidak, ya. Jadi sudah ada masalah, penangkalnya sudah ada, dia sudah tahu penangkalnya. Nah, ini tidak akan bisa didapatkan oleh orang iman kalau orang iman itu hanya memiliki ilmu dalalah, belum menjadi ilmu hikmah. Nah, sedangkan ilmu hikmah yang memberikan adalah Allah. Jadi belum tentu orang sudah mendapatkan ilmu dalalah kemudian dia langsung otomatis mendapatkan ilmu hikmah. Tidak demikian. Harus orang itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu hikmah dengan melakukan beberapa hal yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Contoh lagi. Hampir setiap orang Islam hafal, bahkan tahu arti dari surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta dan memelihara alam semesta. Berarti gini ya, ketika seseorang sudah tahu ayat tersebut, harusnya tidak ada orang iman yang stres di muka bumi ini. Tidak ada orang Islam yang kemudian putus asa di muka bumi ini. Kenapa? Karena dia sudah meyakini, dia sudah tahu, dia sudah percaya bahwa ketika Allah menciptakan seorang makhluk, contohnya manusia, maka Allah sudah siapkan rezekinya mulai dari dia lahir sampai meninggal dunia. Jadi tidak ada kekhawatiran
seandainya Allah berikan dia cobaan berupa musibah, sedikitnya rezeki, atau mungkin gagal usaha, bangkrut usahanya, hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena walaupun dia dalam keadaan bangkrut, walaupun dia gagal usahanya, Allah toh telah tanggung rezekinya. Harusnya demikian. Tetapi ketika Allah tidak memberikan ilmu hikmah kepada orang tersebut, maka orang tersebut tidak akan bisa menggunakan hati yang menerima terhadap takdir Allah yang berupa musibah. Sehingga apa? Sehingga dia jadi stres. Dia menyalahkan orang lain. Yang paling terburuk adalah dia melakukan bunuh diri. Nah, ini yang kita tidak kehendaki. Jadi orang iman yang sudah memiliki ilmu, sudah mendapatkan ilmu dalalah, dia harus berusaha merubah ilmu dalalah menjadi ilmu hikmah dengan cara melakukan beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Hikmah menurut Ibnu Qayyim adalah fi'lu ma yang bagi fi waqtil. Hikmah menurut Ibnu Qayyim artinya adalah fi'lu ma yang bagi ala wajhil ladzi yang bagi fi waqtil ladzi yang bagi. Hikmah itu adalah tindakan yang tepat di keadaan yang tepat di waktu yang tepat. Saya ulang ya. Hikmah adalah tindakan yang tepat di keadaan yang tepat dan di waktu yang tepat. Artinya ketika kita sedang mengalami sesuatu hal, entah itu nikmat ataupun musibah, Allah beri kita ilham untuk mensikapi keadaan tersebut. Kalau mendapatkan nikmat, Allah berikan kita ilham untuk bersyukur, sehingga nikmat itu ditambah oleh Allah. Ketika Allah berikan kita musibah, Allah berikan ilham kepada kita sehingga kita bisa sabar. Kita berdoa kepada Allah dan menantikan pertolongan yang akan datang dari Allah kepada kita. Nah, itulah manfaat orang yang beriman memiliki ilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Sehingga ketika orang iman, semuanya orang iman diberikan ilmu hikmah oleh Allah, maka dia akan mengalami atau mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan tentunya berlanjut di kubur, di alam barzah, dan berlanjut di yaumul akhir, yaitu di akhirat masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Saudaraku, semoga Allah berikan kepada kita dan orang-orang yang kita cintai ilmu hikmah sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.